Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. La ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, yang kami hormati para pejabat pengawas dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, yang kami hormati para pimpinan satker, non satker, para pimpinan unit satker, para JFP dan JFU dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, Ketua PGRI Unit Kementerian Agama Kabupaten Luwu, Ketua PGMI, serta hadirin dan hadirat, termasuk hampir saya lupa Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Kementerian Agama Kabupaten Luwu beserta seluruh anggota, dan para pramugari Kementerian Agama Kabupaten Luwu, serta hadirin dan hadirat yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kita yang hidup, hamba-hambanya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan peluang serta diberi petunjuk untuk beriman kepadanya. Dan di antara sekian banyak hamba-hambanya yang beriman, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mampu beramal soleh. Dan di antara sekian hamba-hambanya yang beramal soleh, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk beramal soleh dengan niat tulus dan ikhlas, sesuai dengan semboyan motto daripada institusi kita. Dan alhamdulillah dari sekian banyak hambanya yang diberi ketulusan untuk ikhlas dan beramal, kita masih diberi kesempatan untuk istiqomah memelihara ketulusan dan keikhlasan itu. Alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita secara istiqomah juga tetap konsisten memelihara hubungan silaturahim di antara kita. Saya tidak menganggap silaturahim itu ketika kita bertemu, tetapi justru silaturahim itu adalah ketika kita berpisah, tidak bertemu secara fisik, namun tetap hati dan pikiran kita tetap tersambung. Jadi pertemuan kita ini adalah mengukuhkan silaturahim yang sudah terbentuk sekian lama. Salawat dan salam untuk kita persembahkan, kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul atau manusia terbaik, makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas persada bumi. Tentu tidak lain untuk dijadikan suri teladan, panutan yang terbaik demi untuk meraih kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia, dan juga keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, tentunya ini adalah bulan Maulid Rabiul Awal. Tentu kita jadikan momentum atau selalu dijadikan momentum bagi setiap umat Islam untuk kembali merefleksi diri kita, menjadikan Nabi SAW sebagai sosok keteladanan dalam segala sisi dan aspek kehidupan kita. Lazimnya ketika kita melaksanakan maulid, maka nawaitu kita, niat kita adalah untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa lagi kita? Allah Subhanahu Wa Taala sudah menerbitkan yang namanya juknis dan juklak, petunjuk teknis pelaksanaan kehidupan dan petunjuk pelaksanaan amal bagaimana kita supaya selamat hidup dunia dan akhirat dalam bentuk kitab suci. Itu juknis dan juklak. Juknisnya ini pun juga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu figur untuk memerankan juknis itu. Itulah Rasulullah, dan itu diutus untuk seluruh umat manusia. Maka tentu kebahagiaan kita tersendiri bagi umat Islam, karena ternyata Nabi kita Muhammad SAW ini memiliki 5 kelebihan dan keistimewaan dibandingkan
rasul dan nabi yang lain. Salah satu di antara keistimewaan nabi itu adalah diutus untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, lazimnya kita melaksanakan maulid adalah ingin meneladani sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kenyataannya, ternyata tidak semua dari kita mampu meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga sebahagian orang Islam yang ternyata tidak mampu meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara maksimal. Itu antara lain disebabkan oleh satu, untuk meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibutuhkan suasana batin yang memungkinkan dia untuk meneladani Nabi. Makanya ayatnya itu seperti yang dibacakan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi yang ingin, barang siapa yang ingin mengharapkan pertemuannya kepada Allah dan mengharapkan kehidupan akhirat, itulah orang yang mampu meneladani Nabi. Jadi kalau kita mau pahami secara terbalik mafhum mukhalafahnya itu, orang yang tidak meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya, dalam segala sisi pekerjaannya, dalam seluruh tarikan dan hembusan nafasnya, orang yang tidak meneladani Nabi itu berarti orang yang tidak mengharap pertemuan dengan Allah dan tidak mengharap pertemuan di akhirat. Itu pemahaman simpelnya seperti itu. Itu Tuhan yang bilang sendiri. Sungguh ada pada diri Rasulullah budi pekerja contoh suri teladan yang baik bagi liman kana yarjuba, bagi yang mengharap ridha Allah dan mengharapkan pertemuan di hari akhir. Jadi itu dulu, suasana itu dulu yang dibangun, suasana batin dulu yang harus kita bangun sehingga kita memungkinkan kita untuk meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita harus sadar, dan kesadaran itu harus dibangun setiap saat, bahwa kita memang hidup di sini, tetapi tujuannya bukan di sini, tujuannya di sana. Dan semua kita mafhum itu, paham itu, bahwa tujuan kita adalah akhirat. Ketika kita berpikir mentok, bahwa pikiran kita mentok tertuju bahwa ternyata tujuan hidup saya hanya sampai di sini saja, maka tidak akan mungkin dia mampu meneladani Nabi. Tidak ada motivasi untuk meneladani. Tetapi ketika dia berpikir bahwa hidup saya bukan untuk di sini, saya di sini hanya berupaya dan berusaha, sementara hasil nanti saya akan petik di sana, di akhirat sana, maka pasti dia akan mampu dan paling tidak ada motivasi untuk meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah kita katakan tadi, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dan keselamatan hidupnya di akhirat, bukan hanya di dunia saja, bukan hanya di dunia antara, maksudnya di alam barzakh, tetapi yang lebih penting adalah di sana nanti, karena di sana kan sudah tidak mati-mati lagi orang. Tidak ada lagi cerita bahwa akan mati lagi di sana, dan semua di sana akan sebaya semua. Tidak ada lagi orang tua dan tidak ada anak-anak, semua sebaya, remaja-remaja semua umurnya. Dan barang siapa yang berpikir bahwa di sana tujuan hidup saya, bukan di sini, maka pada saat itu juga dia akan berupaya untuk meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang kurang dihayati oleh orang, termasuk kita mungkin kalangan masyarakat kita yang antusias memperingati Maulid setiap tahunnya, memperingati saja, tetapi setelah itu tidak ada bias. Apa hasil yang bisa diperoleh kira-kira? Tidak ada. Paling hanya makan-makannya saja barangkali yang nampak. Padahal Maulid itu bukan acara makan-makan. Maulid adalah momentum untuk merefleksi kembali diri kita, bagaimana caranya supaya keteladanan Nabi itu kita ambil, kita bawa kepada sisi kehidupan kita. Terserah kita mau berprofesi sebagai apa. Kita orang kantoran, kita misalkan pedagang, atau mungkin kita pelajar, apapun. Karena semua aspek sisi kehidupan itu sudah ada pada Nabi. Dan itu kita sudah pelajari sejak kita madrasah dulu sampai sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, di ayatnya kenapa sehingga orang tidak atau kurang maksimal meneladani Nabi, wa dzakarallaha katsiran, kurang mengingat Allah banyak-banyak. Ingatnya itu ketika kita di rumah ibadah, ketika kita keluar dari rumah ibadah sepertinya itu tertinggal.
tidak dibawa serta pada tempat-tempat yang menjadi tempat kesibukan kita. Suatu ketika Imam Al-Ghazali ditanya oleh santrinya bilang begini, apakah kita kalau ingat Allah itu, zikir itu tidak perlu kerja di masjid saja? Apakah tidak perlu ke kantor? Apakah tidak perlu ke toko? Tidak perlu ke pasar dan seterusnya? Imam Ghazali mengatakan tidak. Segala pekerjaan, segala aktivitas yang berangkatnya dari Allah dan yakin bahwa itu adalah kewajiban, maka itu sudah berzikir pada bidangnya masing-masing. Saya ulangi, segala pekerjaan, segala aktivitas yang berangkatnya, berarti kalau itu nawaitu niat awal, berangkatnya karena Allah, kemudian dia sadar bahwa kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka dia sudah berzikir pada bidangnya masing-masing. Jadi jangan disangka Pak, ketika kita kerja kantoran itu tidak zikir. Zikir sebenarnya itu sepanjang niatnya karena Allah, itu yang menjadi tanda petik. Kecuali kalau les niatnya ya saya tidak tahu. Tetapi sepanjang diniatkan lillahi ta'ala, makanya pas kan kita moto institusi kita itu ikhlas beramal. Niatnya karena Allah, kemudian dia sadar bahwa itu adalah kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka dia sudah zikir pada bidangnya masing-masing. Terserah dia mau berprofesi sebagai apa. Maaf ya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang kami muliakan, itu kurang lebih kenapa sehingga banyak masyarakat kita yang memperingati Maulid, tetapi setelah itu kembali saja kebiasaannya tidak meneladani Nabi SAW, bukan hanya pada persoalan-persoalan ibadah, tetapi juga pada persoalan-persoalan hubungan kemasyarakatan dan muamalah. Paling tidak, karena ini kita press saja ini waktunya, tadinya sudah disusul, tapi karena waktu yang membatasi kita, akhirnya materi juga dipermak. Jadi kita persingkat-singkat saja untuk memberi gambaran keteladanan kepada Nabi SAW. Paling tidak ada 3 sebenarnya, ada 3, tapi mudah-mudahan bisa kita ambil semua. Yang pertama adalah periode turunnya wahyu, itu di Gua Hira dari Mekah. Yang kedua, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang melengkapi hubungan hablum minallah. Di situ kan sholat ya. Kemudian yang ketiga, periode hijrahnya Rasulullah SAW yang melengkapi hablum minallah tadi menjadi tembus hablum minannas. Hijrah. Jadi 3 ini dulu. Jadi yang pertama periode turunnya wahyu di Gua Hira. Turunnya wahyu di Gua Hira itu sama kita mengetahui bahwa itu kan wahyu yang pertama pada surah Al-Alaq 1-5. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita mau mengkaji melihat ini potongan 5 ayat yang pertama, di situ mengandung sisi keilmuan dan keimanan. Ini tidak bisa dipisah. Iqra sisi keilmuannya, Bismi Rabbik sisi keimanannya, tidak bisa dipisah. Jadi itu yang dicontohkan oleh Nabi yang pertama. Kita perhatikan ayatnya juga, Iqra tanpa objek. Saya yakin teman-teman para guru madrasah atau siapapun kita para penyuluh yang memberikan pengajaran kepada anak-anak kita mengerti itu. Iqra di sini kan tidak ada objek. Bacalah. Yang boleh baca apa? Tidak ada. Tidak kelihatan di situ. Oleh karena itu sepakat dalam ilmu ushul fikih disebutkan bahwa ketika ada perintah dalam Al-Quran tidak menyebut objek, maka perintah itu berlaku secara umum. Iqra, baca, dibaca apa saja, termasuk membaca fenomena, membaca diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu sendiri kamu tidak lihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ada orang yang menganggap dirinya merasa tidak butuh orang lain, ketika ada orang yang merasa bahwa dia mampu memberesi pekerjaannya sendiri, ketika ada orang yang merasa mampu mengatasi kesulitannya sendiri, ketika ada orang yang merasa mampu membereskan rezekinya sendiri, itu pada hakikatnya dia tidak butuh kepada Allah. Karena dia yakin bahwa pada suatu saat saya ini bersifat lemah. Jadi Iqra itu sisi keimanan,
dan sisi keilmuan. Baca apa saja, termasuk membaca diri kita sendiri. Persoalan kematian tidak ada yang tahu. Seandainya kita yang mampu memberisi kehidupan kita sendiri, kita bisa menentukan. Jangan dulu, nanti misalnya 3 bulan atau 4 bulan atau bahkan beberapa puluh tahun ke depan baru saya mau mati. Tapi kan tidak ada cerita seperti itu. Itu menandakan bahwa proses kematian, proses rezeki dan seterusnya bukan urusan kita. Kematian itu boleh jadi Anda duluan, saya belakangan. Atau saya balik, boleh jadi saya belakangan, Anda duluan. Atau boleh jadi saya yang duluan setelah Anda. Kan begitu. Kita tidak tahu persoalannya. Itu betulnya wahyu di gua Hira. Membaca apa saja. Nah, dari itu lahir penelitian. Dari penelitian itu lahirlah ilmu pengetahuan. Nah, ternyata semakin tinggi ilmu seseorang, ternyata semakin mengerucut, semakin sempit. Coba bedakan saja, Pak. Kita ambil contoh konkret dokter. Ketika dia dokter umum S1, segala sesuatu dia bisa tangani. Kalau dalam apa ya, dalam kita ilustrasikan dalam kita internal Kementerian Agama itu berupa ini. Semua mata pelajaran agama dia bahas semua. Tetapi semakin tinggi ilmu kedokteran seseorang, dia mungkin ahli tulang saja atau ahli mata saja. Bahkan boleh jadi semakin tinggi ahli mata kanan saja. Semakin tinggi lagi kecil, mungkin ahli retina saja. Di situ membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan setiap bintik sesuatu ada ilmu di situ. Silahkan dikaji. Yang penting bismi rabbik disandingkan dengan keimanan. Oleh karena itu salah besar ketika ada orang yang memisahkan antara ilmu agama dengan iptek dan teknologi. Itu tidak boleh bisa. Kan biasa kita ada sains ya, sains madrasah. Jadi salah besar ketika ada yang memisahkan antara ilmu pengetahuan, ilmu agama dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu tidak bisa dipisah. Jadi penelitian yang menghasilkan ilmu. Yang kedua, periode Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di sini membangun hablum minallah, komunikasinya dengan Tuhan. Dari dalam sisi pekerjaan apapun kita selalu hablum minallahnya tidak putus. Bukan berarti bahwa sholat itu hablum minallah satu-satunya, tidak. Hubungan mengingat zakarullah itu seperti yang saya katakan tadi, sepanjang berangkatnya karena niatnya karena Allah dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran bahwa itu adalah kewajiban, maka sesungguhnya dia sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, itulah harus disandingkan antara ilmu dan iman. Iqra bismi rabbik. Di dalam salah satu hadisnya Nabi mengatakan, bersabda, man yazdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah pintarnya, bertambah ilmunya, tetapi hidayahnya tidak bertambah, maka jangan harap dia dekat dengan Tuhan. Justru dia semakin jauh. Ilmunya diambil over oleh nafsunya sendiri. Coba kita perhatikan Pak, kerusuhan yang terjadi bukan hanya pada skala lokal, bahkan sampai skala nasional dan internasional. Kerusuhan yang terjadi apa dilakukan oleh orang-orang bodoh? Dilakukan pasti oleh orang pintar. Makanya ketika itu lahir semacam pernyataan aktor intelektual. Kerusakan hutan insya Allah tidak dilakukan oleh orang hutan, tetapi pasti dilakukan oleh orang di luar hutan itu, dan pasti dia pintar. Di situ menandakan bahwa ternyata kepintaran jika tidak dibarengi dengan iman, maka itu bukan memberi kemaslahatan kepada orang banyak, tetapi justru merusak kemaslahatan orang banyak. Dan secara seperti ini tentu bertentangan dengan prinsip yang dibawa oleh Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi rahmatan lil alamin. Perpaduan antara pengetahuan yang kita miliki dengan keimanan itu harus serasi dan selaras. Itulah itu ayat pertama yang turun. Memang sudah diukur seperti itu. Ipteknya di situ. Imannya harus ada, mengontrol keilmuan yang dimiliki oleh setiap orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, saya tidak tahu sudah jam berapa ini.
lagi 10 menit kayaknya. Ya sudah salawat. Yang ketiga, fenomena kejadian yang terjadi di alam raya ini sebenarnya sudah ada patokan-patokannya, sudah ada rumusan-rumusannya dalam Al-Quran. Jadi disitulah hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah dalam keadaan ummi, tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Itu jangan disamakan dengan kita. Kalau kita memang tidak pandai membaca, tidak menulis, dan memang benar-benar bodoh. Kalau Nabi tidak seperti itu. Ada bahagian dari skenario dan rencana Tuhan yang jika Nabi tidak mampu membaca dan menulis, justru mengukuhkan dia bahwa dia benar-benar rasul. Jadi apa yang keluar dari mulut Nabi itu orisinil langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan buatan Nabi. Jadi dalam ajaran Rasulullah itu tidak ada duplikasi, betul-betul orisinil langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hikmah beliau ummi itu adalah menunjukkan bahwa di situ segala sesuatu campur tangannya Tuhan. Nabi hanya menjawantahkan, menampilkan sosok bagaimana yang Al-Quran inginkan. Pernah kan Nabi istri beliau ditanya, bagaimana sih akhlak Nabi? Istri beliau menjawab bahwa karena khuluqul Quran, kalau melihat Nabi sosoknya seperti apa, akhlaknya seperti apa, yaitu Quran itu. Jadi dengan kata lain, kepribadian Nabi itu adalah penjawantahan atau visualisasi dari Al-Quran yang 30 juz itu. Jadi ketika kita mengatakan hafizul Quran, bukan hanya menghafal dalam menyimpan di memori, tetapi hafizul memelihara dalam tindakan. Itu yang paling penting, dan itu yang kurang dari kita. Bukan hanya menghafal, hafiz akan menjaga. Hafiz menjaga dalam pikiran, menjaga dalam lisan, sampai menjaga dalam tindakan. Itu harus terasa dan selaras. Makanya dalam 5 budaya kerja Kementerian Agama, nomor pertama yang ditaruh itu nomor 1 integritas. Integritas itu keselarasan antara ucapan, pikiran, dan tindakan. Jujur, selaras dengan kepribadian Nabi. Siddiq itu jujur. Jadi sini saya mau katakan bahwa 5 budaya kerja yang dibangun atau dicetuskan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Agama sebenarnya prinsip-prinsip yang dicontohkan oleh Nabi. Integritas itu keselarasan antara ucapan, pikiran, dan tindakan. Profesionalitas juga seperti itu. Amanah lebih-lebih lagi. Integritas, profesionalitas, inovasi. Inovasi adalah mempertahankan karya-karya yang sudah bagus sambil membuat karya-karya yang lebih baik lagi untuk lebih sempurnanya. 5 budaya kerja itu tertanam pada prinsip-prinsip. Jadi sebenarnya secara tidak langsung Kementerian Agama sudah menyuruh kita melalui motto itu, silakan contoh pribadinya Nabi. Cuma kita tidak sadari mungkin. Pribadi Nabi itu paling tidak digambarkan paling tidak 4 saja. Siddiq, tabligh, amanah, fatamah. Jadi siddiq kebenaran, integritas kita, tabligh transparansi. Transparansi bisa kita tanam di profesionalitas. Amanah lebih-lebih lagi tanggung jawab. Di dalam motto 5 budaya kerja kan ada tanggung jawab. Dan yang terakhir fatamah, kecerdasan, inovasi masuk di situ. Fatamah kecerdasan bukan hanya kecerdasan dari otak, tetapi kecerdasan yang membentuk kecerdasan akal, kecerdasan kepribadian, dan kecerdasan spiritual kita. Itu harus tergabung, makanya namanya fatamah. Jadi itu seperti saya katakan tadi, keimanan dan keilmuan, iptek dan intak harus selaras dan seimbang. Lebih-lebih bagi kita aparatur Kementerian Agama. Jadi tidak gampang untuk menjadi orang pegawai Kemenak. Harus ada nilai uswatun hasanahnya. Makanya di dalam 5 budaya kerja terakhir dipakai dari 4 itu tadi dikunci dengan keteladanan. Keteladanan itu ada pada diri Nabi, uswatun hasanah. Maka uswatun hasanah pada diri Nabi itu ditarik pada diri kita menjadi keteladanan. Jadi kita menjadi teladan bagi dinas-dinas yang lain. Jangan sampai justru dinas lain yang menjadi teladan bagi kita. Jadi itulah beberapa hal
yang bisa kita maknai dari Maulid Nabi bukan hanya sekedar datang meriah dan sebagainya, tetapi ada nilai tambah yang bisa kita bawa dalam pelaksanaan dan pengaplikasian di tempat tugas kita masing-masing. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, ya, jadi itu barangkali saya tidak perlu panjang-panjang karena saya itu tidak lama lagi akan azan. Ya, paling tidak jadilah kita orang yang ulul albab. Ulul albab itu adalah orang-orang yang mampu melihat sesuatu dengan mata, dengan pikirannya, di samping itu juga mampu melihat dengan mata batinnya, sehingga segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan bijaksana tanpa mencederai orang lain dan tanpa mencederai lingkungan sekitar kita. Azan, jadi dengan sangat menyesal juga terpaksa saya harus akhiri. Karena kapan kita mendengar azan kalau tidak menjawab seruannya itu berarti tidak mengikuti tadi perintah Nabi. Sementara kita ini bermaulid. Ada satu fenomena yang menurut saya harus dirubah. Ketika kita mendengar azan bukan berhenti, karena tidak ada perintahnya begitu. Yang ada perintahnya mendengar azan dan menjawab. Kalau perlu berhenti, salat jamaah, lanjutkan. Nah, begitu. Nah, ini yang harus paradigma seperti ini yang harus kita ubah, bahwasanya meneladani Nabi itu jangan hanya meneladani dari sisi perbuatannya saja, tetapi mulai dari ucapannya Nabi, tindakannya Nabi, sampai kepada takrirnya Nabi SAW. Karena kita sudah sepakat, sunnah itu apa? Sunnah itu adalah meneladani Nabi ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn. Meneladani Nabi dari segi ucapannya, perbuatannya, dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf kalau memang tidak tuntas karena memang waktu yang mengejar kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua tersentuh. Saya tidak mau mengatakan mudah-mudahan kita tersinggung. Lebih halus saya mudah-mudahan kita tersentuh apa yang saya sampaikan dan bisa merubah paradigma kita, menjadikan keilmuan kita selaras dengan keimanan kita. Demikian, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahil musta'an wa ilaihi istiqlal. Wabillahi taufiq was-sa'adah. Fastabiqul khairat. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.